itu kita akan memfokuskan lebih kuat lagi di beberapa unsur yang harus kita tingkatkan, utamanya di kepesertaan satuan pendidikan dalam mengikuti event-event resmi yang digelar oleh kementerian. Yang kedua dari sisi prestasinya capaiannya. Kemarin kita di tahun 2021 masih berprestasi di tingkat Jawa Barat. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini didorong untuk bisa bicara di level nasional dari sisi prestasi. Kemudian dari sisi pengelolaan, kita ingin mendorong sekolah-sekolah di SMP ini lebih banyak lagi yang mendapat predikat sekolah adiwiyata. Kita sudah melakukan beberapa langkah kemarin, baik itu dari sisi administrasi maupun teknis dan langkah-langkahnya. Kemudian juga membangun kerjasama dalam rangka memaksimalkan harapan itu dengan himpunan penggiat adiwiyata, KPAI maupun dengan FMSBL Kabupaten Kuningan. Kita bersinergis dalam rangka pemenuhan harapan itu. Nah, diawali dengan kemarin, kalau tidak salah tanggal 8 Desember kita sudah melonsingkan ya gerakan sekolah menanam di SMP 1 Cimahi. Itu juga dalam rangka mendorong bagaimana sekolah berwawasan lingkungan itu dapat kita tingkatkan lagi. Berarti kalau untuk Kuningan sendiri itu jumlah SMP berapa sih? Jumlah SMP untuk negeri 71 ya, 71. 32 swasta, SMP swasta, ada 7 SATAP, ada 3 SMP terbuka. Itu jumlah SMP yang dikelola oleh kita di Dinas Pendidikan. Untuk vaksin Pak, udah merata belum? Vaksin alhamdulillah kita sudah hampir 100% ya. Untuk SMP kita sudah menggelar beberapa kegiatan, alhamdulillah direspon sangat baik. Hasilnya cukup maksimal untuk tingkat SMP. Dan untuk proses pembelajaran juga mulai tatap muka ya? Ya, udah mulai tatap muka kemarin. Tetap walaupun itu kita masih mengingatkan sekolah untuk memperketat protokol kesehatan. Jadi jangan pernah abai, tetap waspada karena kan hari ini kita dengar ada varian baru. Maka keamanan dan keselamatan siswa menjadi nomor satu. Nah, sekolah-sekolah harus semua sektor untuk bergerak dalam rangka mengamankan proses pembelajaran tatap muka. Jadi menarik untuk yang lingkungan sekolah berbasis lingkungan itu berarti semua ya Pak untuk diterapkan? Iya, kita mendorong ya seluruh SMP yang ada di Kabupaten Kuningan. Nah, itu untuk menjadi sekolah berwawasan lingkungan. Tentu ini kan perlu proses dan tahapan. Maka kita kemarin sudah melakukan beberapa sosialisasi dan bintek ya kaitan dengan apa saja yang harus dipersiapkan sekolah dalam rangka mencapai anugerah itu, baik itu sekolah berwawasan lingkungan maupun sekolah adiwiyata. Gitu. Itu manawi Pak kangge konsep gambarannya seperti kumaha? Gambarannya itu tadi, pertama sekolah sebagai ruang ya, di mana siswa harus diberikan edukasi sejak dini kaitan dengan kecintaannya terhadap lingkungan. Itu yang utama. Maka langkah-langkah sekolah juga itu tadi dengan gerakan sekolah menanam. Nah, itu juga harus melibatkan siswa. Artinya siswa diberi tanggung jawab bagaimana siswa bisa mengimplementasikan itu gitu. Jadi tidak hanya teori ya. Nah, jadi kemarin kita sudah mengirimkan survei sejauh mana gerakan sekolah menanam itu ditindaklanjuti oleh sekolah gitu. Kemudian bagaimana siswa kita juga untuk dibiasakan hidup bersih, hidup sehat kan gitu. Kemudian bagaimana upaya-upaya
sekolah dalam penanggulangan sampahnya gitu. Dan bagaimana sekolah bisa memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Jadi banyak hal yang harus diproses, banyak hal yang harus dipahami. Maka untuk itu kita menggandeng kerjasama, yaitu dengan forum penggiat sekolah berwawasan lingkungan maupun dengan FMSBL ya, Forum Musyawarah Sekolah Berwawasan Lingkungan, dan HPAI, Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia. Itu ada di Kuningan semua, kita gandeng semuanya. Pak, kemudian untuk sekolah SMP sendiri ada yang kesulitan, kan sekarang era digital ya Pak, kesulitan itu enggak Pak? Apa namanya, internet ataupun apa untuk SMP ya sendiri? kalau kesulitan sih pasti ada ya, tetapi kan kita harus harus berupaya bagaimana solusi dari kesulitan-kesulitan itu. Jadi walaupun sekarang pembelajaran tatap muka sudah dilakukan, tetapi untuk materi-materi tertentu masih dengan daring. Artinya apa? Artinya kebiasaan yang telah diperoleh ya baik guru maupun siswa kemarin pada saat pandemi itu, ini kan sudah kebiasaan bagus, membiasakan untuk dekat dengan teknologi, mengaplikasikan teknologi. Maka ketika ada kebijakan tatap muka langsung ini, jangan sampai kebiasaan baik ini jadi hilang gitu. Maka kita harus ada porsi-porsi untuk tetap mengembangkan ya kebiasaan adopsi teknologi di semua sekolah gitu. Pak kangge sekolah berwawasan lingkungan teh itu terobosannya banyak tahun atau udah ada yang terapkan Pak di Kuningan? Kita sudah ada beberapa sekolah yang sudah meraih predikat itu. Kayak SMP 1 ya Pak ya? Ya SMP 1, ada SMP Pasawahan ya, ada SMP 1 Keramat Mulia, itu sudah meraih adiwiyata. Nah di tahun 2022 ini kita ingin mendorong lebih banyak lagi gitu untuk sekolah-sekolah kita itu mendapatkan sertifikat itu. Pak, kemudian dengan hal Sarpras sendiri kan waktu 2021 itu sekitar 18 ya Pak kalau nggak salah. 18 sarana prasarana tidak membantu Pak. Oh ya, jadi kita dalam pemenuhan sarana prasarana pertama kita memformat skala prioritas ya, sekolah-sekolah mana yang prioritas harus dibantu, maka itulah yang kita proses untuk mendapatkan bantuan. Gitu. Pada akhirnya akan semua kita perhatikan, tetapi karena bantuan itu juga terbatas, maka kita dorong untuk yang prioritas tadi. Gitu. Untuk sasaran 2022 ini perkiraan berapa Pak? Untuk sasaran yang sekarang alhamdulillah meningkat ya, meningkat. Insya Allah lebih banyak sekolah lagi yang diusung untuk mendapat bantuan baik itu dari pusat maupun dari provinsi.